يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya, ada pertanyaan di luar tema ini, bisakah mengqadha salat sunnah fajar setelah matahari terbit? Mana yang dilakukan setelah sunnah syuruk atau mengqadha sunnah fajar, atau bisakah digabungkan niatnya saja? Jangan gabung-gabung terus, lebih banyak lebih bagus. Laksanakan dulu salat syuruk baru kemudian qadha, bisa. Kalau seandainya kita terlambat salat sunnah 2 rakaat fajar, baru setelah salam langsung kita laksanakan masih bisa, karena belum menjelang matahari terbit. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ketika melihat salah seorang sahabat baru selesai salat subuh kemudian langsung berdiri, Nabi SAW menegurnya, as-subhu arba'an, apakah subuh itu 4 rakaat? Ya, ini Nabi SAW menegurnya karena orang ini tidak memisahkan. Dia tidak memisahkan. Tapi kalau seandainya dia pisahkan dengan zikir dulu baru dia laksanakan untuk qadha, boleh. Atau juga boleh dilakukan setelah matahari terbit dan meninggi, yakni setelah salat syuruk misalnya, kemudian dia bukan salat syuruk ya, salat isyraq. Saya benarkan lagi, karena syuruk itu artinya terbenam, terbit, dan tidak boleh salat ketika matahari terbit. Kalau isyraq itu artinya sudah terbit dan sudah tinggi, sudah terang, itu diperbolehkan. Istilah yang benar adalah salat isyraq, bukan salat syuruk. Karena salat dalam keadaan syuruk artinya matahari terbit itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, ada larangannya. Nah, kalau penjelasannya ini kelihatannya sama ini maju kena mundur kena semua akan kena kalau kita jahil dengan agama. kalau kita apa? Artinya di zaman ini kita maju kena mundur kena ini semua kalau kita jahil dengan agama. Iya, iya betul. Orang yang jahil dengan agama dalam semua keadaannya dia akan menilai dengan kejahilan. Ya, dia akan menilai dengan kejahilan. Jadi kemanapun dia lakukan, ya tadi maju kena mundur kena semuanya bermasalah bagi dia. Namanya kejahilan memang tidak terpuji, penyebab kerusakan dalam segala sesuatu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, ahlul jahl itu, orang-orang jahil itu a'daur rusul, musuh para rasul sesungguhnya. Ba'alhum a'da'uhum alal haqiqah, bahkan orang-orang yang jahil ini musuhnya para nabi dan para rasul pada hakikatnya. Ya, ini karena kejahilan menjadikan dia berbuat sesuatu dianggap baik padahal bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. Karena kejahilan dia memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran. Atas nama kejahilan ini akhirnya membuat banyak kerusakan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ya, para nabi dan para rasul menasihatkan kita jangan menjadi orang-orang yang jahil. Fala takunanna minal jahilin, ya, janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, inni a'idzuka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku nasihati kamu, engkau wahai Nabi Nuh, agar kamu tidak menjadi termasuk orang-orang yang jahil. Nah, yang benar. Yang bisa dari kau. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan yang penuh apa ini? Yang sangat dramatis ya. Afan Ustadz, bagaimana menyikapi istri yang tidak mau dipoligami? Apakah boleh nikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Ya. Sudah berkali-kali kita jawab sebenarnya, atau sudah dijawab juga oleh para ustadz yang lain, bahwasanya poligami itu memang haknya suami, bukan kembali kepada istri. Ya, dalam masalah syarat-syaratnya, seandainya seorang suami ingin menikah secara tanpa sepengetahuan istri, itu boleh-boleh saja, cuman akan menimbulkan banyak masalah setelah itu. Pertama, para ulama sendiri menyebutkan kalau seorang suami itu memberitahu kepada istrinya, diskusi baik-baik,
supaya istrinya bisa menerima, membantu istrinya lah dalam hal ini. Itu termasuk bagian dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Ya. Kemudian apa alasannya dia tidak mau beritahu istrinya? Berarti dia penakut. Ya. Ini diistilahkan dengan suami tipe Panasonic, penakut tapi sok-sok nikah lagi. Maksudnya begitu. Maksudnya kenapa dia harus tidak mau beritahu kepada istrinya? Apa yang membuat dia takut? Ini kalau dia meyakini ini adalah syariat, kalau dia meyakini dia sudah mampu, ya sampaikan terang-terangan. Ya, maksudnya diskusikan dengan cara yang baik. Kalau ada ustadz mungkin yang bisa konsultasi, sampaikan. Ini lebih bagus daripada dia harus ya sembunyi-sembunyi. Kemudian saya bilang tadi banyak menimbulkan resiko apa? Resiko tidak adil, karena ketika istrinya tidak tahu, nanti dia pergi mengunjungi istri berikutnya harus sembunyi-sembunyi. Akhirnya tidak akan bisa adil, karena ketika dia keluar malam ditanya kamu kemana? Mungkin hari ini dia bisa alasannya saya pergi piknik sama teman-teman, saya pergi camping. Masa tiap hari, tiap 2 hari sekali camping? Lama kelamaan ketahuan juga, akhirnya bohong. Mesti dia akan bohong. Ada sebagian yang melakukan ini, misalnya dia keluar kota, izinnya keluar kota mungkin ada urusannya, tapi kan tetap dia dengan bohong. Tidak. Kenapa? Kalau seandainya dia ya memang merasa ini, dia yakin ini adalah syariat dan dia sudah mampu, sampaikan. Apapun resikonya dia sampaikan. Di samping juga ini supaya membuat istrinya juga bisa menerima, bisa mengendalikan kecemburuannya, supaya nantinya pelaksanaan kebaikan ini tidak menimbulkan keburukan di kemudian hari. Nah, barakallahu fikum. Ustadz, waktu ana menikah, ana sempat meninggalkan sholat asar dan subuh. Kenapa ini? Saking terlalu serius ya atau bagaimana ini? Sampai tidak sholat asar dan subuh. Mana orangnya ini? Makanya pertanyaannya disampaikan sembunyi-sembunyi kayaknya nih ya. Apakah ana wajib mengqadhanya? Kenapa antum tidak lakukan waktu itu? Apakah antum berkeyakinan bahwa sholat asar dan sholat subuh ini diberikan keringanan bagi yang menikah? Wih, masya Allah, ini dari mana ini pemahaman seperti ini? Ya, kalau karena ada halangan, mungkin karena pesta yang panjang misalnya, mungkin pestanya dari setelah sholat duhur, ya, kemudian berlanjut dari asar sampai malam, harusnya antum bisa menyisihkan waktu. Lagi pula kalau ada hajat seperti ini, harusnya waktu duhur bisa dijamak dengan asar, kan ada hajat nantinya, itu diperbolehkan, ya. Kemudian sholat subuh juga, kenapa juga dia tinggalkan? Ini subuh yang mencurigakan ini. Ada apa dia kelamaan sehingga terlambat bangun sholat subuh? Ya, ya kita bersangka buruk, mungkin dia sibuk menghitung kado-kado, ya, membuka bungkusan kado atau uang-uang amplop yang masuk sehingga dia kesibukan menghitungnya, akhirnya ketiduran. Itu sangka baiknya, ya. Ala kulli hal, ini tidak benar. Jadi bukan masalah sekedar mengqadha saja, ya. Karena masalah mengqadha itu para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkannya karena udzur, betul, iya kan? Misalnya dia ketiduran atau dia kelupaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyusalliha hina dzakaraha." Hendaknya dia salat ketika dia ingat. Tapi sekarang antum ini meninggalkannya karena sengaja atau bukan? Kalau karena sengaja tidak bisa diganti. Itu menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan ini pendapat dari Imam Ibnu Hazm. Karena Allah hanya mengkhususkan mengganti ibadah-ibadah atau mengqadha itu dalam kondisi ada udzur. Ibadah-ibadah yang wajib, ya, ada udzur, puasa ataupun misalnya sholat, misalnya lupa kayak tadi ketiduran, atau orang yang ya ada udzurnya, tidak bukan karena kesengajaan. Kalau kesengajaan tidak bisa kita kiaskan dengan hal ini. Makanya perlu dirinci kembali, antum meninggalkan ini karena apa? Nah, ada yang lain? Fadhol. Ayyamul bid, ya. Apakah mesti harus dilakukan secara berturut-turut, Ustaz? Tanggal 14, 15. Kalau misalkan saya misalnya Ustaz ya, hari ini saya puasa Ustaz ya. Tiba-tiba besok saya musafir Ustaz. Apakah bisa saya ganti di hari lain ataukah tetap saya berpuasa pada waktu saya safar Ustaz? Atau gimana? Iya, barakallahu fikum. Puasa ayyamul bid
ya hari-hari bulan terang, hari-hari putih karena bulan terang ya. Itu kan sudah kita ketahui dalam hadis yang saya disebutkan dia puasa tanggal 13, 14, 15. Inilah puasa yang paling utama dari puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Asalnya pensyariatan puasa setiap hari setiap 3 hari setiap bulan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Sum thalathati ayyamin fa innahu siyamud dahr, ya, berpuasalah 3 hari setiap bulan, maka itu adalah sebanding dengan puasa sepanjang tahun. Karena 3 hari dikali 10 berarti 30. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari berarti kita seolah-olah berpuasa setiap bulan, ya sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Nah, di antara puasa 3 hari setiap bulan ini yang paling utama adalah puasa Ayyamul Bid. Maka kalau kita memang mencari keutamaan puasa Ayyamul Bid, maka kita harus puasa 3 hari 13, 14, 15. Tapi kalau misalnya ada uzur sehingga menjadikan kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita bisa jadikan niat kita kembali kepada pensyariatan asalnya, yaitu puasa 3 hari setiap bulan saja. Jadi misalnya tiba-tiba tanggal 14 kita ada uzur sakit sehingga tidak bisa puasa, tidak mengapa, nanti kita ganti selama dalam bulan itu, maka kita dapatkan asal keutamaan tadi. Itu boleh kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita ingin tetap berpuasa, misalnya kita melakukan perjalanan dan tidak menyulitkan, tidak mengapa, tetap kita dapatkan keutamaan tadi. Maka di sini tidaklah ada keharusan untuk melakukannya. Cuman kalau berarti kita tidak melakukannya di tanggal yang 3 ini, 13 sampai 15, berarti keutamaannya berkurang, itu saja. Keutamaannya berkurang. Kalau kita ingin menetapi tanggal yang 3 ini, berarti keutamaannya lebih tinggi dan lebih sempurna. Nah, barakallahu fikum. Istri anak agak malas datang taklim meski saya ajak banyak sekali. Alasan bagaimana mengatasinya? Ya, kurangi alasannya. Kalau kebanyakan alasan, dikurangi alasannya. Antum sebagai pemimpin bisa mengajak istri, tentu awalnya dengan lemah lembut, ya, dan setelah penolakan ini pulang antum nasihati lagi. Tidak pantas dia menolak. Jadi jangan ketika mau taklim baru antum nasihati, karena mungkin waktu singkat dan juga karena terburu-buru bisa menjadikan emosi pikiran tidak tenang. Nanti pulang antum nasihati. Tidak pantas. Tegaskan sama dia bahwa taklim ini adalah untuk kebaikan, dan ketika antum mengajak dia harusnya wajib untuk mentaati. Ya. Sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan mungkin diajak sekali atau 2 kali, atau kemungkinan dia mungkin beralasan dia masih malu, ya sudah, ajak dulu sekedar mungkin berkunjung di tempat-tempat atau di ikhwan-ikhwan kita yang sudah berkeluarga, yang bisa membuat istrinya lebih terbuka dulu hatinya. Kadang-kadang mungkin dia datang ke tempat taklim kan langsung serius, orang kebingungan. Tapi kalau dia kenalan dulu kepada istri teman-teman kita, akhirnya dia sudah punya teman, kemudian mereka sendiri yang saling berjanji, saling mengajak, insya Allah ini mungkin salah satu strategi yang dilakukan oleh suami untuk bisa membuat istrinya lebih gampang datang ke majelis ilmu dan juga bisa mengurangi alasannya. Nah, Tentang keutamaan mengakhirkan sholat isya. ya. Saya pernah memberitahu kepada istri dan anak saya bahwa mengakhirkan sholat isya ada keutamaan di kemudian sholat. Nanti kenyataannya saya lihat prakteknya mereka bermudah-mudahan biar tidak ada semacam kesibukan atau uzur, sering-sering mereka akhirkan. Saya menjelaskan ini, tapi saya mana kira-kira Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Memang keutamaan mengakhirkan sholat isya itu mutlak, biar tidak ada kebutuhan. Boleh. Ini memang dipilih dia. Jadi bagi orang yang melaksanakan sholat di rumah, perempuan misalnya, atau mungkin kita musafir sehingga tempat masjid jauh, lebih utama kita akhirkan, dengan syarat kita tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan itu misalnya sampai terlalaikan, misalnya ya, misalnya orang ketiduran, akhirnya kan makruh di tidur sebelum sholat isya, atau mungkin akhirnya dia melaksanakannya sudah ngantuk-ngantuk karena sudah pengen tidur. Jangan. Kalau seandainya berhubungan dengan
kemaslahatan berjamaah tentu wajib berjamaah, maka kita laksanakan di awal. Tapi kalau misalnya orang yang di rumah dia memang bisa mengakhirkan waktunya salat Isya dan tidak mengganggu yang lain, maka dia akhirkan, itu lebih utama. Jadi keutamaan ini bersifat mutlak, bukan karena ada udzur saja, ya. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika pelaksanaan salat Isya waktu itu di akhir, maka Rasulullah SAW bersabda, innaha la waktuha laula an asyqa ala ummati. Sungguh ini adalah waktunya yang sesungguhnya kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi salat Isya ini mutlak diutamakan untuk asalnya, ya, diutamakan untuk diakhirkan, kecuali kalau ada hal-hal yang lain tadi berhubungan dengan kewajiban berjamaah tentu kita awalkan, atau misalnya karena mengumpulkan orang supaya lebih banyak kita laksanakan di awal karena maslahat ini, maka ini kita laksanakan di awal. Kalau tidak ada untuk kepentingan ini maka diakhirkan lebih baik. Cuman antum lihat nanti, kan antum lebih tahu tentang kondisi keluarga antum. Mungkin istri kita misalnya, kita tahu dia semangat dalam agama, biarlah dia akhirkan karena dia akan jaga agamanya. Tapi anak-anak kadang-kadang mereka belum begitu semangat beragama, masih tidak begitu peduli, maka khawatir nanti mereka lalai. Suruh saya salat di awal biar selesai cepat tanggung jawab mereka. Dan kita perhatikan, perempuan tentu ada masa-masa haidnya. Nah, ini yang dipesankan oleh para ulama seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Perempuan itu di masa-masa menjelang waktu haidnya, dia harus lebih bersegera dalam salatnya karena keburu datang waktu haidnya. Ini harus. Jadi untuk perempuan dia sudah tahu kira-kira sekitar tanggal ini waktu datang bulannya, dia harus perhatian salatnya. Begitu masuk waktu salat langsung dia wudu, langsung dia salat dengan segera. Jangan sampai dia tertunda, akhirnya keburu datang haidnya menjadi tanggungan bagi dirinya. Nah, jadi ini juga termasuk yang dipertimbangkan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, safar yang rutinkan. Dan terus menerus ya. Tidak mengapa. Selama dia di luar kota dia safar, sampai pun dirutinkan. Kata para ulama, sampai orang yang misalnya sopir bis misalnya, dia keluar kota terus, tetap dia niatkan safar, maka berlaku baginya hukum-hukum safar. Ya. Nah,